Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. How's life? Great. Good job. Okay, before we are going to the material, we start from the game first. If I say white, you must clap your hand, and then if I say black, you must silent. Okay? Are you ready, guys? Ready. Okay, first, black, white, white, black, white, 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 black. Okay, good job. Okay, now we are going to the material. It's about something. Okay, before going to material, I will give you a picture. Okay, what do you think about this picture? Classroom. Oke, ini adalah kelas, classroom. Apa yang ada di benak kalian ketika melihat kelas? Teacher. Teacher, Student. Student. student, terus Table. Book. blackboard, Lamp. Green board. apa? Board marker. Board ini ya papan. Banyak. Lamp. Board, Lamp. floor, lamp, Floor. floor, terus Wall. wall, Window. window. Banyak ya di kelas ya. Yes. And etc. So, we are going to learn about descriptive text. Descriptive text is text that describe about something. Jadi something itu banyak ya. Something itu ada apa aja? Orang, terus manusia, tumbuhan. place, jadi tempat. Jadi deskriptif itu bisa mendeskripsikan apapun, jadi mendeskripsikan tempat, mendeskripsikan sesuatu, barang, ataupun manusia, hewan, tumbuhan, itu boleh. Kemudian sekarang kita akan mengidentifikasi, mendescribe about classroom. So after you tell about that in classroom there is teacher, student, table, chair, book, whiteboard, lamp, floor, and etc. So now you must to arrange the semua yang kalian katakan ini kalian buat menjadi sebuah paragraf. Oke, karena kalian mungkin belum paham ya apa itu descriptive text, bagaimana paragraf pertama isinya apa, paragraf kedua isinya apa, paragraf ketiga isinya apa. Oke, saya akan jelaskan tentang sedikit ulasan tentang descriptive text. Yang pertama, descriptive text itu adalah dia menjelaskan benda, menjelaskan something, apapun itu, tetapi berfokus hanya pada satu objek saja. Fokus pada satu objek. Jadi, misal dalam satu paragraf itu kalian harus, misalkan yang mau dideskripsikan itu classroom, ya udah berarti hanya fokus pada classroom aja, nggak boleh misalkan classroom dicampur barang-barang di rumah kayak gitu. Jadi fokus pada satu objek. Misal yang I wanna describe about classroom, jadi yang diidentifikasi adalah classroom. Kemudian yang kedua, berisi tentang fakta, about fact. Jadi if we want to describe something, we should know about the fact of something that we want to describe. Jadi misalkan di kelas, apa aja yang ada di kelas. Jadi nggak boleh ngada-ngada. Misal di kelas ada kucing, jangan ngada-ngada. Kalau nggak ada kucing, jangan bilang ada kucing. Jadi di kelas tuh ada meja, ada kursi, ada papan dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi harus berisi fakta. So to know about the fact, so you harus mengetahui dulu, harus dicari dulu, harus
diketahui apa aja yang ada di kelas. Misalkan we want to describe someone. Misal saya mau mendeskripsikan seseorang, mau mendeskripsikan Dek Wilda. Jadi saya harus tahu Dek Wilda itu orangnya gimana, baik atau enggak, pintar apa enggak, rambutnya gimana, kayak gitu tuh harus tahu. Jadi harus dikenali dulu. Makanya harus berisi fakta, harus tahu dulu, harus ditelusuri dulu orangnya. Kalau misalkan kita mau mendeskripsikan Dek Wilda tapi enggak secara detail, maka itu tidak memenuhi syaratnya ini, tidak memenuhi ciri-cirinya dari deskriptif teks. Oke. Kita masuk ke cara menulis deskriptif teks. Yang pertama, the first is about identification. And then the second is about description. So, identification is like introduce something. Jadi kayak kenalan dulu. Saya punya temen namanya Wilda Ainufus, dia kelas 12 gini. Nah, identifikasi ini adalah maksud seperti perkenalan. Jadi kayak mengenalkan dulu, oh ini orangnya seperti ini. Kemudian yang description ini adalah sifat-sifatnya dia. Oh dia cantik, oh dia baik, seperti itu. Itu biasanya yang ada di descriptive text. So, how about the classroom? Bagaimana cara menulis paragraf yang bisa mencakup identifikasi dan deskripsi tentang kelas ini? Coba, ayo yang paragraf pertama berisi identifikasi, berisi perkenalan tentang kelas ini. Gimana? IPA 2. This is classroom gitu. Jadi kayak ini adalah kelas gitu. Kelas ini terletak di mana gitu. Gitu ya. Ngerti nggak? So let's take example. This is classroom. Ini termasuk identifikasi. Kemudian yang masuk ke description, kalian masukkan yang ini, yang sudah kalian katakan tadi. Di sana ada teacher, ada student, ada table. Jadi kalian ini dimasukkan ke description. Jadi in the class there is teacher, student. Jadi kayak ini hanya contoh singkatnya aja ya, tapi ini dibuat kayak beberapa kalimat. Misalkan in the class there is teacher and student who learn together, and then di samping ada kursi, di samping depannya lagi ada meja, kayak gitu ya. Jadi dibuat semenarik mungkin kata-katanya, tapi berisi tentang fakta-fakta yang ada di kelas dan hanya berfokus pada satu objek. Nah, paham ya maksudnya? Paham. Kemudian tenses yang digunakan dalam descriptive text ini apa? Simple present. Jadi pakai verb Satu. Nah, karena apa? Karena dia membicarakan fakta yang saat ini, berarti simple present. Paham ya? Paham. Okay, now we are move to the another example. Okay, apa yang kalian pikirkan tentang Dira Park Ambulu? Kolam renang. Kolam renang. Yes. Swimming pool. Okay. We are jadi kita langsung praktek aja ya, langsung praktek. Dira Park Ambulu, kasih judul Dira Park ya. Okay, for the first paragraph is about identification. Ayo, bikin paragraf mengidentifikasi ini dulu. Perkenalan dulu, Dira Park lokasinya di mana gitu. Ayo. Dira Park is one of tourism place in Jember. Then the location in Ambulu.
Oke, ini adalah termasuk dari Identification. So, we next to the description. Oke, ayo deskripsinya. In there. Over there, there are, apa there is? There are. Swimming Swimming pool. Terus market, cafe, restoran, terus market, Playground. playground, Bedroom. and etc. Tapi biasanya di akhir-akhir sebuah paragraf itu there is a conclusion. Apa conclusion? Kesimpulan. Jadi biasanya di semua teks itu berisi tentang kesimpulan di akhir. Jadi gimana cara membuat kesimpulan pada descriptive text? Jadi kayak kesimpulan pada descriptive text itu adalah pengungkapan perasaan kalian gimana setelah tahu ini. Jadi kayak misalkan saya mendeskripsikan seseorang, jadi Winda itu adalah teman yang baik kayak gitu. Jadi kalau misalkan seperti ini tempat rekreasi gimana? Menyenangkan. Gira Ambulu is suitable place to apa liburan? Holiday. With Family. oke. Udah pintar Bestie. semua ya. Oke, paham semua? Paham. Good job. Oke, white, black, the white, black, white. Oke, good job, thank you. Oke, pelajarannya sudah. I think all of you have know about descriptive text, so we will close the class today by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillah.